Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-29. Berarti perjalanan tahun liturgi kita ini, kalau sekarang ini sudah berada pada minggu biasa yang ke-29, berarti kurang 5 minggu lagi kita akan memasuki penanggalan liturgi yang baru dengan masa Advent. Sudah dikasih, menjelang berakhirnya perjalanan liturgi kita, pesiaran kita, ibadah kita dalam tahun liturgi ini, kita diajak untuk merenungkan hal-hal terakhir, yaitu soal hari Tuhan, kedatangan Tuhan, dan bacaan Injil menawarkan kepada kita suatu cara yang tepat untuk menjaga kewaspadaan kita atas datangnya parusia atau kedatangan Tuhan yang kedua. Ini kita diingatkan akan kedatangan Tuhan yang kedua
atau parusia. Melalui sabda Tuhan, bacaan Injil, ditawarkan suatu cara yang tepat untuk menjaga kewaspadaan kita. Ini menjaga kewaspadaan kita tentang datangnya hari Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Dalam waktu yang pendek atau dalam waktu yang panjang. Mungkin kedatangan Tuhan dalam waktu yang pendek ini kan menunjuk pada Tuhan memanggil kita. Berarti soal apa ini? Soal kematian. Kita semua manusia pasti akan mati, dipanggil Tuhan. Dan hari Tuhan mendatangi kita tidak tahu saatnya. Ini misteri bagi kita yang menjalani kehidupan ini, atau yang jangka panjang, soal akhir zaman. Ini tentu kita juga tidak tahu. Soal menunjuk waktu yang pendek atau yang panjang, akhir hidup kita atau akhir zaman, ini semua ada dalam tangan Tuhan. Misteri ini kita tidak tahu. Maka supaya kita tetap waspada dalam menjalani hidup ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua, maka Tuhan Yesus mengajar kita harus selalu berdoa tanpa jemu. Berdoa tanpa jemu. Ini maksudnya bagaimana berdoa tanpa jemu ini? Jemu tanpa jemu ya ora kesel, ora waleh, ora bosen. Seperti orang makan itu kan ya tidak waleh, tidak bosen, ya. Akan tetap terus makan supaya hidup. Lek wis kesel mangan berarti apa ini? Kesel urip. Demikian juga ini berdoa tanpa jemu. Bukan non-stop ya, berdoa non-stop 20 jam terus berdoa. Kitab suci tidak mengajarkan demikian. Apa ini berdoa non-stop 20 jam tanpa henti. Yang dimaksud berdoa tanpa jemu ya tekun berdoa, setiap berdoa ya tetap berdoa rutin berdoa. Ini Tuhan mengajarkan kita pada para muridnya demikian. Yang sebelumnya Tuhan telah mengajarkan doa Bapa kami. Di sini berdoa tanpa jemu ini berkaitan dengan hari Tuhan. Secara khusus kita diajak untuk terus berdoa memohon supaya pada akhirnya Allah sendiri yang akan membela kita pada penghakiman terakhir untuk menerima keselamatan. Berdoa tanpa jemu ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan hal ini melalui perumpamaan. Di kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun.
Di kota itu juga ada seorang janda yang minta ya kepada hakim ini untuk membela ya perkaranya, masalahnya. Tadi dikatakan ya, bilalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun karena ya janda ini ya ditolak, tentu janda ini mempunyai cara ya supaya haknya dibela, yaitu dengan mendatangi rumah hakim, mengetuk pintunya dan minta ya, supaya perkaranya dibela. Ya, sepertinya tidak hanya sekali, namun janda ini secara terus menerus mendatangi hakim ini. Dan akhirnya hakim ini berkata dalam hatinya, walaupun ia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, karena sikap janda ini yang demikian, yang terus mendesak datang, akhirnya dikabulkan ya. Dikabulkan bukan karena ya belas kasih, namun dikabulkan untuk kepentingan hakim sendiri, supaya janda ini tidak ya menyerangnya. Saudara yang dikasih, dan Tuhan Yesus mengajak kita para muridnya, apa yang dikatakan oleh hakim. Kalau hakim yang tidak benar ya, tidak adil bertindak demikian ya, apalagi Allah akan mengabulkan, akan membela umatnya yang dengan setia datang kepadanya, mohon kepadanya. Di sini juga ditampilkan soal kemurahan Allah yang senantiasa ya mengabulkan apa yang menjadi permohonan umatnya yang meminta, yang berdoa dengan setia bahwa Allah akan membelanya pada pengadilan terakhir nanti. Saudara yang kasih ya, melalui sabda Tuhan ini ya, kita diberi cara ya, cara yang tepat untuk terus waspada dalam hidup kita menjelang hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang semua tidak tahu, yaitu dengan cara ya tekun berdoa ya, selalu berdoa. Dan doa ini hendaknya menjadi ya, ciri kita adalah murid-murid Tuhan. Hendaknya doa mendidik ya, didik kita dalam hidup ini ya, bagaimana bersikap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Doa diperlukan ya dalam hidup ini. Doa penting untuk ya menyuburkan ya dan memelihara iman. Ya, sini juga mau ditekankan ya, dengan kita tekun berdoa ya. Doa itu penting untuk menyuburkan ya, dan menumbuhkan iman ya, kepercayaan kita kepada Tuhan yang akan datang.
Melalui sabda Tuhan, kita diteguhkan dalam menjalani hidup ini. Kita diajak untuk selalu waspada, mempunyai kewaspadaan terhadap hari Tuhan, kedatangan Tuhan, yang semuanya itu misteri. Kiranya dengan kita tekun berdoa, selalu berdoa, merupakan cara yang tepat bila Tuhan datang kepada kita.